Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya anak-anak. Baik, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Nihil, Bu. Alhamdulillah ya, jika semuanya hadir. Baiklah, anak-anak, agar kita tambah semangat dalam belajar, di sini Ibu sudah menyiapkan tepuk semangat untuk kita semua. Ibu akan mencontohkannya terlebih dahulu, setelah itu kita lakukan bersama-sama ya. Baik, Bu. Ibu contohkan dulu. Tepuk semangat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, jadi tepuk tangan. Semangat, semangat, semangat. Nah, seperti itu anak-anak. Kira-kira kalian sudah bisa belum ya? Sudah, Bu. Baiklah, jika sudah, mari kita lakukan bersama-sama ya. Ibu hitung dari 1 sampai 3, setelah itu kita lakukan bersama-sama. Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, jadi tepuk tangan. Semangat, semangat, semangat. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah tambah semangat untuk belajar pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Alhamdulillah, jika sudah, mari kita langsung saja ke pembelajaran pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 7, Indahnya Keragaman Negeriku, subtema 1, Keragaman Suku dan Agama di Negeriku, pembelajaran 4. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita lihat terlebih dahulu gambar yang ada di PPT. Nah, kira-kira gambar yang ada di PPT ini gambar negara mana ya anak-anak? Sepertinya Indonesia, Bu. Ya, benar sekali. Yang di PPT ini merupakan gambar negara Indonesia ya. Negara Indonesia itu memiliki banyak sekali pulau. Ada pulau yang besar dan ada yang kecil ya. Bisa kalian lihat di PPT ya anak-anak. Nah, di Indonesia ini juga memiliki keragaman suku bangsa yang banyak. Nah, kemarin kan kita telah mengetahui keragaman suku bangsa di Indonesia dan faktor penyebabnya. Nah, sekarang kira-kira adakah keragaman lain di Indonesia? Ada yang tahu? Bahasa daerah, Bu. Nah, benar sekali. Keragaman lain yang ada di Indonesia yaitu bahasa daerah. Nah, bahasa daerah itu apa sih? Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan masyarakat di suatu wilayah dalam sebuah negara. Nah, agar kita lebih mengetahui tentang bahasa daerah, mari kita baca teks yang berjudul Bahasa Daerah di Indonesia Terancam Punah. Nah, di sini Ibu akan meminta Mbak Ambar untuk membacakan teks tersebut ya. Ayo Mbak Ambar, minta tolong untuk dibacakan. Baik, Bu. Bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya, Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia merupakan perbandingan terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya, Papua dengan yang penduduknya berjumlah 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia.
Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penutur fasih. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar hilang dari kehidupan berbangsa kita. Sudah, Bu. Baik, Mbak Ambar. Terima kasih, Mbak Ambar. Sama-sama, Bu. Nah, dari teks yang telah dibaca oleh Mbak Ambar yang berjudul Bahasa Daerah di Indonesia Terancam Punah, kita menjadi tahu ya bahwa bangsa Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak setelah Papua Nugini. Nah, tapi bahasa daerah ini sudah berpotensi terancam punah anak-anak. Nah, agar bahasa daerah tidak terancam punah, kita butuh upaya pencegahan. Nah, kira-kira bagaimana ya upaya pencegahannya? Mari kita lihat di slide selanjutnya ya. Nah, upaya pencegahan punahnya bahasa daerah bisa kalian lihat di PPT ya. Yang pertama yaitu kita harus bangga saat menggunakan bahasa daerah. Kedua, membiasakan diri menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menghargai teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Keempat, mau mempelajari bahasa daerah lain. Dan yang kelima, tidak menghina bahasa daerah. Jadi, intinya kita harus saling menghargai, menghormati perbedaan yang ada ya anak-anak, tidak boleh saling membeda-bedakan. Nah, seperti itu anak-anak. Selanjutnya yaitu di Indonesia, seperti yang kita tahu, memiliki banyak bahasa daerah yang berbeda-beda ya anak-anak. Agama, budaya juga banyak yang berbeda ya. Semua perbedaan ini dapat kita jadikan kekayaan atau keberagaman yang besar. Untuk melestarikan kekayaan dan keragaman ini, kita perlu sikap persatuan dan kesatuan. Nah, sikap persatuan dan kesatuan ini yaitu antara lain, satu, mampu berteman tanpa membeda-bedakan suku bangsa, tidak mengganggu teman yang memiliki bahasa yang berbeda ya anak-anak, agar mereka tidak malu ya. Selanjutnya, menghormati teman yang sedang beribadah ya anak-anak. Jadi intinya juga sama ya, kita itu tidak boleh saling membeda-bedakan, kita harus saling menghormati dan tidak boleh saling membuli ya anak-anak, itu sangat tidak boleh ya, karena itu merupakan perbuatan yang tercela. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Baiklah, jika belum, mari kita lanjut ya anak-anak. Nah, tadi kan kita telah membaca teks yang berjudul Bahasa Daerah di Indonesia Terancam Punah ya anak-anak. Nah, teks tersebut tadi terdiri dari 4 paragraf, dan masing-masing paragraf tersebut tersusun dari ide pokok, dan dalam bacaan tersebut mengandung informasi penting. Nah, informasi penting dan ide pokok itu apa sih? Informasi penting adalah apa yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca, sedangkan ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini biasanya berada di awal paragraf, di tengah paragraf, dan di akhir paragraf. Nah, untuk informasi penting dan ide pokok dalam sebuah bacaan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Sudah paham. Baiklah, jika belum, mari ke slide selanjutnya ya. Nah, di sini Ibu punya pertanyaan nih untuk kalian. Yuk coba dijawab, Ibu bacakan terlebih dahulu ya soalnya. Berdasarkan informasi di atas, informasi yang tadi telah kita bahas, kira-kira ide pokok pada paragraf 1 yang terdapat pada bacaan bahasa daerah di Indonesia terancam punah, itu apa ya? Apakah kalian ada yang tahu atau ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Bilva, ayo apa jawabannya? Itu posisi negara dengan bahasa terbanyak di dunia, Bu.
Baiklah, ayo coba kita lihat jawabannya. Ya, benar sekali jawabannya yaitu posisi negara dengan bahasa terbanyak di dunia. Jadi, ide pokok pada paragraf 1 yang terdapat pada bacaan daerah di Indonesia terancam punah itu adalah posisi negara dengan bahasa terbanyak di dunia. Nah, ide pokok ini itu tadi terdapat pada awal paragraf ya anak-anak. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Belum, Bu. Baiklah, jika belum, di sini Ibu akan memberi kalian tugas ya anak-anak. Tugasnya yaitu nanti kalian silakan mencari informasi penting yang ada dalam bacaan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Kemudian kalian bisa tuliskan di selembar kertas, lalu difoto, kemudian seperti biasa dikirim di WhatsApp grup ya. Apakah untuk tugasnya sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, jika sudah, sekarang mari kita lihat video tentang keragaman bahasa daerah di Indonesia yang masih eksis ya anak-anak atau masih sering digunakan. Bisa diperhatikan ya. Indonesia. Tahukah kamu ada 18 bahasa daerah yang vitalitasnya dalam kondisi aman dan eksis? Delapan belas bahasa daerah ini aman dan eksis. Yang pertama yaitu 7 di Papua: Sentani, Auban, Korowai, Mokuni, Biak, Serui, dan Turi. Di Jawa ada 3, yaitu Jawa, Sunda, dan Madura. Kemudian 3 di Sumatera, yaitu Aceh, Melayu, dan Minangkabau. Kemudian 3 di Sulawesi, yaitu Bugis, Muna, dan Makassar. Selanjutnya ada di Bali, yaitu 1 bahasa Bali. Kemudian ada 1 lagi di NTB, yaitu Sumbawa. Nah, menurut UNESCO tahun 2003, tingkat keadaan bahasa daerah tersebut dinyatakan aman berdasarkan nilai daya hidup bahasa. Bahasa dinyatakan aman apabila bahasa dituturkan oleh semua generasi dan transmisi antar generasi tidak terputus. Nah, itulah video tentang bahasa daerah yang masih aman dan eksis atau yang masih sering digunakan ya anak-anak. Nah, dari video tersebut kita menjadi tahu ya bahwa bangsa Indonesia itu memiliki banyak sekali bahasa daerah. Namun hanya tinggal beberapa saja ya, tidak banyak bahasa daerah yang masih aman dan eksis atau yang masih sering digunakan ya. Contohnya tadi seperti di Papua ada Sentani, di Jawa ada Sunda dan bahasa Jawa, di Sumatera ada Aceh, di Sulawesi ada Bugis, dan masih banyak lagi ya anak-anak. Dari video pembelajaran yang ada di video tadi, kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak ya? Belum, Bu. Baiklah, jika belum, Ibu juga di sini akan memberi kalian tugas lagi, tugas yang kedua. Tugasnya yaitu silakan nanti kalian mengamati ragam bahasa yang ada di sekitar kalian ya. Kemudian kalian presentasikan ke dalam sebuah video, lalu bisa setelah selesai bisa kalian kirim ke Google Form. Nanti linknya akan Ibu kirim di WhatsApp grup ya. Besok pagi insya Allah akan Ibu kirim linknya ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Untuk tugasnya apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, jadi tadi tugasnya ada 2 ya. Yang pertama mencari informasi penting di bacaan bahasa daerah di Indonesia terancam punah, dan yang kedua membuat video presentasi tentang mengamati ragam bahasa yang ada di daerah sekitar ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai, dan apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin diulang materinya? Atau sudah jelas? Alhamdulillah sudah Sudah jelas, Bu. jelas, Bu.
Alhamdulillah sudah jelas ya. Jadi Ibu akan akhiri, tapi sebelum Ibu mengakhiri, Ibu akan berpesan kepada kalian untuk tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga mental, jaga pikiran, jangan stres-stres ya. Tugasnya baru 2, jadi tetap semangat ya, kerjakan dengan sebaik-baiknya ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Demikian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih juga ya.